Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gus Yakut memang tidak ada takutnya sama sekali ya. Ini malah membuat gebrakan yang pasti akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kemarin kan sempat membuat pernyataan yang kontroversial ya. Yang menyebut suara azan dan juga gonggongan anjing. Di situ pun dipelintir-pelintir seperti itu. Akhirnya pun ada demo yang tegas untuk mencopot Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan bahkan demonya itu tidak hanya di Jakarta, melainkan di sejumlah daerah. Tetapi Gus Yakut malah enggan meminta maaf, cukup mengklarifikasinya saja. Keren. Mental Gus Yakut mungkin sudah siap lah, kalau menjadi menteri pasti bakal ada pihak yang pro dan yang kontra ketika membuat kebijakan-kebijakan. Nah, ini beritanya malah seperti ini. Menak Yakut larang salat tarawih dan tadarus Al-Quran pakai pengeras suara. Kalau melihat judulnya seperti ini pasti kemungkinan akan pasti menimbulkan kontra lah di dalam hati. Tetapi kalau dibaca-baca lagi, itu dibatasi hingga jam 10 malam. Kan dimana jam 10 malam kan sudah waktunya tidur lah. Banyak orang yang beristirahat. Seharusnya dibatasi. Jadi bukan melarang, tapi judulnya kan seolah-olah seperti itu. Dan setelah jam 10 malam tidak boleh menggunakan pengeras suara luar, melainkan pakai pengeras suara di dalam. Ini menurut saya keren, ini gebrakan yang sangat keren sekali. Kemungkinan Menteri Agama selain Gus Yakut kemungkinan tidak akan berani ya. Bisa jadi tidak berani. Hanya Gus Yakut saja yang berani karena mentalnya sudah terbentuk. Bahkan Denny Siregar yang kemarin juga mengapresiasi karena sampai detik ini pun Gus Yakut tidak meminta maaf yang kemarin atas ucapannya yang disebut membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Padahal menurut klarifikasi atau menurut video utuhnya, Gus Yakut tidak pernah membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Makanya dari itu Gus Yakut ogah minta maaf karena pernyataan Gus Yakut memang benar adanya. Melainkan seharusnya yang membelintir atau yang memotong video tersebut seharusnya yang meminta maaf. Menurut Denny Siregar keren. Karena kemungkinan seseorang jika terpojok seperti itu pasti akan mengucapkan permintaan maaf dan mengaku salah. Tetapi Gus Yakut dengan tegas ogah meminta maaf dan tetap kekeh karena Gus Yakut memang tidak membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Makanya keren sekali. Dan Gus Yakut juga nampak cuek ya dengan adanya demo-demo seperti itu. Gus Yakut malah terus bekerja. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Dikira Gus Yakut takut, malah digas pol-polan. Meski polemik soal toa masjid mulai bereda, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, dalam aturan SE yang kontroversial itu ternyata juga melarang salat tarawih dan tadarus Al-Quran pakai pengeras suara luar masjid selama Ramadan. Penentuan itu tertuang pada bagian tata cara penggunaan pengeras suara. Poin C diatur tentang kegiatan syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara hari besar agama Islam, yakni penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah, kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Takbir pada tanggal 1 Syawal, 10 Zulhijjah di masjid atau musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, waktu setempat, dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. Takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah melaksanakan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam, dan upacara peringatan hari besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablik melimpah di luar arena masjid atau musola dapat menggunakan pengeras suara luar. Pakar komunikasi politik Henry Satrio kecewa dengan kebijakan Kemenak yang melarang salat tarawih dan tadarus Al-Quran memakai pengeras suara luar selama Ramadan.
Pendiri lembaga survei kedai kopi yang akrab disapa Headset ini mengaku sedih dengan keputusan menak Yakut tersebut. Pemahaman toleransi beragama Menteri Yakut semakin tipis dari hari ke hari. Saya bersedih untuk Indonesia, Headset 2024 gantian, tulis Henry Satrio dikutip pojok1.id dari akun Twitternya Satrio Henry pada Senin 14 Maret 2022. Berikut isi lengkap SE Menteri Agama nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Surat edaran nomor SE 05 tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara. Penggunaan pengeras suara di masjid dan musola saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola bagi pengelola takmir masjid dan musola. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Bahkan diketahui pada waktu itu, hingga saat ini, ucapan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal toa masjid dan suara anjing masih jadi perbincangan hangat di media sosial. Yakut Khalil terus-terusan menjadi sasaran bully dan kecaman warganet. Meski demikian, Menak belum meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Menurut pegiat media sosial Denny Siregar, Yakut Khalil punya mental kuat sebab dia adalah Panglima Tinggi Banser, juga Ketua Umum Ansor NU. Untung Menteri Agamanya Gus Yakut, Panglima Banser dan Ketum Ansor. Jadi mentalnya kuat meski digempur fitnah dan ancaman. Udah biasa buat dia, kata Denny Siregar di akun Twitternya pada Selasa 1 Maret 2022. Dia mengatakan, jika saja Menak itu dijabat pihak lain, mungkin saja orang tersebut telah meminta maaf dan membuat klarifikasi atas ucapan azan dan gonggongan anjing. Coba Menaknya dari yang lain, udah klarifikasi minta maaf atas kesalahan yang sebenarnya tidak dia lakukan, katanya. Denny Siregar kemudian menyindir pihak yang ribut terkait aturan azan masjid. Baru masalah speaker azan diatur aja, ributnya kayak Amerika pertama kali ke bulan. Belum nanti kalau ceramahnya yang diatur, wah bisa kayak bom Hiroshima, sindirnya. Banyak pihak yang mendesak Yakut agar meminta maaf atas ucapannya soal azan dan anjing yang membuat gaduh publik. Termasuk Majelis Ulama Indonesia menyarankan Yakut meminta maaf atas kegaduhan bisa diredakan. Namun begitu, Yakut belum meminta maaf. Menak hanya mengklarifikasi ucapannya dan membantah telah membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Diketahui juga kegaduhan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut terkait azan disamakan gonggongan anjing disebut Denny Siregar terkait dendam ormas radikal. Denny Siregar bercerita, sebenarnya Gus Yakut sampai pernah mendapat ancaman dari salah seorang pimpinan FPI. Ancaman yang diberikan juga tidak tanggung-tanggung. Kata Denny Siregar, sampai menggunakan pistol. Dendam ormas radikal kepada Banser NU itu semakin dalam, kata Denny Siregar dikutip dari kanal YouTube Cokro TV pada Kamis 3 Maret yang lalu. Pegiat media sosial itu menyebut ada orang yang menjadi dalang dari polemik tersebut. Dalam sebuah acara wawancara saya dengan Gus Yakut di Cokro TV, Gus Yakut bahkan bicara pernah dipanggil oleh salah satu pimpinan FPI, sambungnya. Salah seorang pimpinan FPI itu disebut telah menggertak Gus Yakut dengan maksud untuk bisa segera mundur. Digertak supaya mundur pakai pistol yang ditaruh di meja, ujar Denny Siregar. Diyakini oleh Denny Siregar bahwa simpatisan ormas garis keras menjadi oknum pembuat onar dari pernyataan Gus Yakut soal pengeras suara di masjid dan anjing. Jadi paham, kan, kenapa ketika Menteri Agama bicara tentang memperkecil suara toa di masjid, tuturnya kemudian dipelintir kemana-mana dengan masifnya, sambung Denny Siregar. Denny Siregar sangat yakin bahwa sebenarnya ormas garis keras sangat suka untuk memutarbalikkan fakta. Model pelintiran, framing, hoax, dan fitnah ini memang kerjaan simpatisan ormas-ormas garis keras itu. Paparnya dikutip dari fin.co.id. Ia meyakini bahwa sebenarnya pernyataan Gus Yakut sudah dipotong, diubah, dan disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.